Shalom saudara. Perkenalkan, nama saya Alan Jordi Ibrani. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 dari Seminari Bethel Jakarta. Saya berterima kasih atas kesempatan telah diberikan dari Bapak Dr. Apin Milita Kristi dan teman-teman sekalian yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kau siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang disampaikan, ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik saudara, shalom. Begitu banyak khotbah yang menceritakan tentang Daud. Siapa yang tidak kenal Daud, tentang kehebatannya, bagaimana dia mengalahkan Goliat, bagaimana dia menggunakan setiap strategi serangnya, dan ia banyak dipakai Tuhan untuk menumpas lewat peperangan. Tapi saudara, di balik kehebatan seorang Daud, dia tidak luput dari kejatuhan di dalam dosa. Kita semua tahu bahwa Daud jatuh di dalam dosa perzinahan bersama Batsheba. Nah saudara, tapi khotbah ini tidak akan membahas tentang bagaimana Daud yang tidak berperang pada saat itu dan dia memilih untuk berjalan di sotoh istananya. Atau khotbah ini juga tidak membahas tentang alasan mengapa Batsheba mandi di luar. Nah, begitu banyak khotbah yang menceritakan tentang hal tersebut. Nah, tapi lain daripada hal itu semua, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pribadi yang kita jarang membahasnya. Pribadi ini adalah orang yang sangat berperan di dalam kehidupan Daud. Dia adalah Uria. Dalam penelusuran saya untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini, terdapat hal yang menarik dalam kehidupan kisah ini. Begitu banyak seperti gambaran mengenai Daud di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tetapi berbicara soal Uria sempat satu kali ditulis di dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka di dalam silsilah Yesus, di dalam Matius 1. Di dalam silsilah Yesus terdapat di dalam ayat 17 seperti ada kode angka di sana. Seperti dari 14 keturunan ditambah 14 keturunan dan ditambah 14 keturunan. Nah, itu dicatat dalam Matius 1 ayat 17. Nah, saudara, tetapi apabila kita memperhatikan lebih teliti dan seksama di dalam silsilah Yesus, terdapat 5 nama wanita yang ada di dalamnya. Pertama itu ada Tamar, kedua Rahab, ketiga Rut, keempat istri Uria, dan kelima adalah Maria, bunda Yesus. Menariknya saudara, dari 5 perempuan yang dicatat, 4 diantaranya itu berasal dari bangsa non-Israel, atau bisa juga disebut bangsa kafir. Tamar, dia adalah seorang perempuan Kanaan. Rahab, dia adalah seorang perempuan Yeriko. Rut, dia adalah seorang perempuan asal dari Moab. Lalu istri Uria adalah orang Het. Dan satu lagi adalah Maria. Menarik bagaimana Alkitab mencatat dengan kata istri Uria, garis bawahi istri Uria. Saya sudah bertanya-tanya mengenai hal tersebut sejak saya semester 1 sebetulnya. Mengapa tidak dicatat dengan nama Batsheba langsung? Saya juga yakin bahwa Anda juga berpikiran hal yang sama dengan saya. Dan mengapa sepertinya ada penekanan sosok bernama Uria di dalam silsilah Yesus? Nah saudara, siapa sebenarnya Uria itu? Judul khotbahnya akan saya berikan dengan Uria the True Warrior. Mari kita telusuri kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat kelima. Akan saya bacakan seperti ini. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Perhatikan ini. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Tetapi ada kata kecuali di situ. Kecuali perkara Uria orang Het itu. Perhatikan ini. Alkitab tidak mencatat perkara Daud mengenai perzinahannya dengan Batseba. Padahal yang kita tahu itu adalah dosa. Tapi Alkitab tidak menyoroti hal tersebut. Tapi justru Alkitab menyoroti sesosok orang non-Israel yang bernama Uria. Siapa sebenarnya Uria ini sampai-sampai Alkitab menyoroti kesalahan Raja Daud terhadap dirinya? Kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah mencatat siapa nama ayah Uria, atau nama ibunya, nama kerabatnya, atau nama teman-temannya, dan lain sebagainya. Kita sepakat akan hal itu. Nah, ibaratnya adalah Uria seakan-akan datang seorang diri secara tiba-tiba terpisah dari keluarganya. Uria adalah orang yang berasal dari bangsa Het, yang dimana bangsa Het adalah salah satu dari 6 bangsa yang seharusnya ditumpas, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 20 ayat 17, yaitu ada orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, dan ada orang Het. Sekarang coba kita mencari tahu apa arti nama dari Uria. Uria berasal dari kata Uriah. Nama tersebut sama sekali tidak mencirikan bahwa dia adalah orang Het. Tapi justru nama ini betul-betul mencirikan nama Israel. Dari mana bisa tahu? Kata Yah di belakang Uri itu adalah sebutan bagi Yahweh atau Allah Israel. Nah, nama Uria itu memiliki arti Jehovah is my flame atau flame of Jehovah. Itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia apinya Tuhan, atau Tuhan adalah apiku, atau Tuhan adalah terangku. Jadi Jehovah is my flame. Itulah arti nama Uria. Nah, terdapat indikasi bahwa Uria berasal nama Uria ini berasal dari orang tua Uria yang berasal dari Het. Ini diam-diam mengagumi kehebatan Allah Israel, Yahweh. Nah, sehingga orang tua dari Uria memberikan nama Uria yang berbau Israel. Nah, ada indikasi lainnya bahwa Uria sendiri awalnya ini tidak memiliki nama pribadi bernama Uria, tapi memiliki nama lain. Lalu ketika dia bergabung dengan bangsa Israel, dia mengganti namanya menjadi Uria. Nah, saudara, nama Uria orang Het itu bukanlah nama satu-satunya di dalam Alkitab. Ada beberapa nama lain lagi yang seakan-akan meminjam nama Uria dari orang Het itu. Yang pertama itu ada nama seorang imam di kitab Yesaya, tercatat di Yesaya 8 ayat 2. Lalu ada nama seorang nabi Tuhan yang bernubuat menyampaikan pesan Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Itu ada di Yeremia 26 ayat 20. Lalu nama seorang imam dalam 2 Raja-Raja. Lalu nama seorang ayah dari Meremot, di mana Meremot ini adalah seorang imam di zaman Ezra. Lalu, apakah keluarga-keluarga tersebut yang memakai nama Uria juga mengagumi kesetiaan dan ketulusan dari Uria orang Het? Kemudian mereka memakai nama Uria orang Het itu menjadi nama anak-anak mereka. Sebetulnya tidak masalah, karena Uria pun tidak mencirikan nama dari orang Het, melainkan betul-betul mencirikan nama dari Israel. Orang tua Uria memiliki visi yang besar dalam kehidupan anaknya. Mereka berharap bahwa kelak anaknya akan menjadi terangnya Tuhan, luapan cinta dan kesetiaan yang besar kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel yang begitu besar untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka berasal dari keluarga Het, mereka juga ternyata mengagumi Yahweh yang disembah oleh Allah Israel. Nah, itu sama halnya dengan Rahab dari Yeriko, yang ia mengagumi Allah Israel dengan segala perbuatan Tuhan yang dahsyat, sehingga akhirnya pun ia mempersilahkan 2 orang pengintai untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, saudara, ada 3 poin yang akan saya bagikan mengenai yang bisa kita pelajari dari kehidupan Uria. Pertama, Uria adalah pribadi yang mau dibentuk. Saya mengajak kita untuk membuka dalam 1 Samuel
22 ayat 1 sampai 2. Di situ Uria merupakan salah satu dari pahlawan-pahlawan Daud. Saya kasih tahu kepada saudara, Uria sudah mengikut Daud sejak dari Gua Adulam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Perhatikan ini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ingat ini, orang-orang yang mengikut Daud adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka berjalan di dalam kesukaran, mereka dikejar-kejar tukang piutang, dan mereka dalam sakit hati. Di situ terdapat 400 orang. Dan saudara, satu di antaranya adalah Uria. Saya ingin mencoba menggambarkan situasi yang Uria alami. Perhatikan ini, manusia cenderung bergaul dengan orang yang sejenis dengannya. Saya ulangi, manusia cenderung bergaul dengan orang yang sejenis dengannya. Baik itu dari hobi, dari makanan kesukaan, atau dari tim sepak bola kesukaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa kehidupan antara suku Batak dengan suku Batak lainnya sangat erat, bahkan dianggap sebagai saudara sendiri. Nah, sekarang coba kita bayangkan bagaimana ketika Uria mengalami kesukaran pada saat itu. 399 orang berasal dari bangsa Israel. Sedangkan Uria seorang diri, dia berasal dari non-Israel, yang dimana dia adalah orang minoritas pada saat itu. Uria mengalami tekanan pada saat itu. Bagaimana kita tahu 399 orang adalah orang Israel yang memiliki situasi yang serupa, budaya yang serupa, bahasa yang serupa. Tetapi Uria adalah orang asing di situ. Dia memiliki keterbelakangan di lain semuanya. Dia mungkin kesulitan dalam bahasa, mungkin dia kesulitan dalam kebudayaan, dan dia tidak bisa menceritakan apa yang ia alami kepada orang-orang sekitar. Karena Uria adalah satu-satunya orang asing di dalam gerombolan Daud. Poin yang kedua, Uria memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita buka dalam 2 Samuel 11 ayat 10-11. Saya mau katakan bahwa Alkitab hanya mencatat satu kalimat yang keluar dari mulut Uria. Mari kita buka dalam ayat 10. Berbunyi demikian. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, kita perhatikan dalam kalimatnya, kata pertama yang Uria katakan untuk menjawab pertanyaan dari Daud adalah kata tabut. Uria tidak mengawali perkataannya dengan kata aku, atau istriku, atau keluargaku. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa orang kafir begitu cinta dan matanya tertuju kepada tabut Tuhan? Saya mau menggambarkan seperti ini. Uria menjadi saksi mata ketika Daud memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Di dalam kejadian tersebut ada seorang bernama Uzza yang disambar oleh tabut Tuhan. Lalu ada peristiwa di mana tabut Allah ke rumah Obed-Edom. Dan saya percaya hal tersebut menjadi catatan tersendiri di dalam hidupnya Uria. Kasus lainnya lagi, ketika Daud menanggalkan segala pakaian kemegahannya, pakaian kerajaannya, kemudian Daud menari-nari di depan tabut Tuhan. Saya yakin bahwa hal tersebut
sangat berkesan di dalam dirinya Uria. Bagaimana dia melihat seorang pemimpinnya begitu bersuka cita, menciptakan lagu, menari-nari di depan tabut Tuhan. Dan Alkitab mencatat hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Uria. Dan kata pertama yang keluar adalah kata tabut. Lalu apa komentar Tuhan mengenai perkara Daud tentang Uria? Mari kita buka dalam 2 Samuel 12 ayat 9. Berbunyi demikian. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, Uria orang Het adalah panggilan bagi Uria sebagai prajurit Israel. Alasannya kenapa? Karena setiap orang disebut dengan nama daerah asalnya di belakang namanya. Jadi Uria orang Het. Contohnya seperti ini. Kalau kita hidup di masa sekarang itu biasanya kita ditanyain, kamu kenal Budi? Oh, Budi siapa? Oh, itu Budi anaknya Pak Parman. Oh, Budi anaknya Pak Parman. Nah, karena begitu banyak Budi di situ dan mungkin juga ada beberapa Uria di situ, maka diidentifikasikan bahwa Uria orang Het. Seperti itu. Nah, kita perhatikan lagi ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Ayat tersebut mencatat adanya pengulangan kalimat mengenai tewas dibunuh oleh pedang Bani Amon. Perhatikan ini. Uria dibiarkan ditewaskan dengan pedang. Lalu kalimat berikutnya, telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat tersebut menekankan kesalahan dari Daud kepada Uria. Lewat perkataan tersebut, Tuhan ingin mengajak Daud untuk mengingat bahwa Uria sudah mengikut Daud dengan setia sejak dari Gua Adulam, bahkan sampai Daud duduk di tahta kerajaannya. Daud hanya mengenali, sayangnya Daud tidak mengenal Uria sebagai keluarga atau sahabat atau bahkan kerabatnya. Tapi Daud hanya menganggap Uria sebagai prajurit perangnya. Karena Daud tidak mengenali istri Uria, bahkan Daud perlu menanyakan kepada pegawainya terkait istri Uria. Karena Daud menanyakan, siapakah wanita tersebut yang sedang mandi? Maka pegawainya mengatakan bahwa itu adalah istri Uria orang Het. Padahal Uria sudah mengikut Daud, setia dari Gua Adulam, bahkan dari Ziklag sampai Daud di Hebron menjadi raja atas Yehuda, bahkan sampai Daud menjadi raja di Yerusalem, menjadi raja atas seluruh Israel. Kita perhatikan lagi ayat tersebut. Penyebutan kata Bani Amon oleh Tuhan kepada Daud itu ingin menekankan bahwa Uria itu bukan musuh, sekalipun Uria orang Het. Karena Bani Amon itu adalah bangsa yang harusnya dikalahkan juga oleh Israel. Mari kita kembali lagi dalam siswa Yesus di dalam Matius 1 ayat 6. Nama Batseba tidak ditulis, melainkan nama Uria. Dan perhatikan ini. Tidak ada embel-embel kata Het di belakang nama Uria. Tuhan sudah melupakan nama Het dari identitas seorang Uria. Di sini saya melihat bahwasanya Tuhan sangat menghargai orang yang menyerahkan hidupnya, meninggalkan ilah-ilah masa lalunya, bahkan sampai berani menikah dengan orang Israel dan menjadi warga negara Israel dan menyembah Allah yang hidup. Poin ketiga, poin terakhir. Uria merupakan pribadi yang mengembangkan kapasitasnya. Sekalipun Uria adalah minoritas, tetapi hal tersebut tidak menjadikannya lemah. Mari kita buka dalam 2 Samuel 23. Hal tersebut mencatat daftar pahlawan-pahlawan Daud. Perhatikan ini. Uria berada dalam urutan 37 dari 37 orang. Itu artinya bahwa ia pahlawan di nomor urutan yang paling akhir. Apakah Daud pilih kasih terhadap Uria? Menurut saya tidak.
Karena pangkat yang diberikan oleh Daud itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Uria. Kapasitasnya sesuai apa yang dimiliki oleh Uria. Tetapi sekalipun kapasitas Uria bukanlah yang teratas, tetapi Uria ikut bergabung sebagai pemain dan bukan penonton. Kita buka dalam 1 Tawarik 11 ayat 10. Di situ juga mencatat tentang daftar-daftar pahlawan Daud. Tapi ketika kita baca semuanya, Uria bukanlah urutan yang paling akhir lagi. Uria berada di dalam urutan 36. Tapi sekalipun ia naik 1 peringkat saja, itu membuktikan bahwa dirinya adalah ingin mengembangkan kapasitas. Tapi kita dapat perhatikan bahwa terdapat 15 orang lain di bawah Uria. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa ketika berada di Goa Adulam, ada 400 prajurit di sana dan Uria berada dalam urutan yang teratas. Saudara, apabila ketika kita ingat lagi Uria ketika dalam urutan ke-37 dari 37 orang, disitulah momen di mana Uria membawa surat kematiannya sendiri kepada Yoab dari Daud. Oleh sebab itu Yoab menempatkan Uria ke posisi paling depan. Maka dari itu kita tidak heran bahwa Uria langsung mati di tempat. Karena memang bukanlah kapasitas Uria untuk berada di barisan paling depan. Saudara, mari kita renungkan hal tersebut. Sebenarnya Uria adalah orang yang seharusnya ditumpas karena ia adalah orang Het. Tetapi ketika Uria memilih untuk menggabungkan dirinya dengan Israel dan percaya kepada Allah seperti hal yang dilakukan oleh Rahab dan oleh Rut, Tuhan menerima Uria menjadi warga negara Israel. Itu sama halnya dengan Tuhan ketika melihat masa lalu kita. Tuhan tidak akan memandang headnya dari hidup kita. Tahukah saudara bahwa kita seringkali seperti Uria? Mungkin pelayanan kita dianggap paling belakang, kita dianggap tidak berguna, dan kita dianggap tidak memiliki kesempatan. Seringkali pelayanan kita dianggap paling remeh, pelayanan kita tidak berguna, pelayanan kita di bawah, dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah saudara, bahwa di hadapan Tuhan, entah engkau berada di barisan paling depan maupun belakang, asalkan kita mau ikut terlibat di dalam ladang pelayanan Tuhan dan tidak memilih untuk menjadi penonton saja, kita adalah pahlawan di mata Tuhan. Sama seperti Uria yang diangkat menjadi pahlawannya Israel, Tuhan pun akan mengangkat kita menjadi rekan sekerjanya. Dan terakhir, jangan sekali-sekali untuk kita mematikan apinya Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh